Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel YouTube Sarofi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super inspiratif. Mari langsung saja kita sambut, ini dia Kak Maltuf. Boleh buka masker ya? Ya. Nah, jadi kali ini kita kedatangan Kak Maltuf biar teman-teman juga bisa mengenal lebih jauh. Langsung saja mungkin Kak kita perkenalan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maltuf. Kebetulan hari ini saya dihubungi oleh pihak Sarofi Channel untuk membuat semacam tanya jawab ataupun podcast istilahnya, yang hal itu membahas tentang organisasi, yang organisasi itu lebih mengkerucut terhadap PMI. Ya. Nah, ya barangkali itu saja sih dulu. Oke teman-teman, langsung saja. Boleh ngerokok nggak? Oh boleh Kak, kita sambil santai-santai aja. Oke. Berbicara tentang organisasi nih, sejak kapan sih Kak Maltuf menggeluti organisasi? Berbicara soal dari kapan, saya sebenarnya bukan, kalau dari keturunan, saya memang keturunan dari orang-orang yang sebelumnya ikut organisasi. Cuman saya pribadi nggak terketuk sama sekali, baik di sekolah dulu nggak pernah jadi pengurus OSIS, nggak pernah jadi pengurus IPNO dan lain sebagainya. Cuman ketika saya lulus, saya harus berangkat ke Kota Malang, dan di sana saya ditempatkan di komisariat PMII. Nah, sehingga disitulah awal mula saya kenal terhadap PMI. Nah, nggak tahu, mungkin kalau saya di Malang ditempatkan di HMI, mungkin saya ikut HMI gitu. Cuman karena memang waktu di Malang saya ditempatkan di PMII, ya saya mulai belajar apa sih itu PMII, kesederhanaan, kekeluargaannya juga saya belajar di sana. Itu bermula pada tahun awal saya mau masuk kuliah, saya 2016 saya mau masuk kuliah, saya belajar di IAIN Madura dulu yang namanya STAIN itu, yang juga agak masuknya saya ke STAIN juga karena jalan terakhir, semua kampus sudah hampir ditutup, tinggal jalur terakhir, hari terakhir juga pendaftaran. Saya dipaksa untuk daftar sama orang tua. Dengan lantaran awalnya saya nggak mau kuliah di Madura gitu, karena ya efek gengsi dan lain sebagainya, kos hidup mahal. Sehingga saya mengiyakan keinginan orang tua karena memang tidak ada jalan lain gitu, satu tidak ada jalan pilihan lain, yang kedua mau kerja juga masih belum tentu dapat kerjaan apa gitu. Sehingga kuliah boleh diain, tapi jalan-jalan kemana aja gitu. Jadi saya kiprahkan kaki saya di kampus STAIN Pamekasan. Nah, 25 September 2016 itu saya masuk PMII, ya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ya dengan diklatnya yang bagi saya asing gitu. Ada diklat selama 3 hari, ini organisasi PMII yang sebelumnya saya kenal di Malang. Kenapa saya masuk PMII? Saya penasaran aja gitu, saya penasaran, dan membuat saya itu banyak, sama nggak sih dengan PMI yang di Malang? Apakah PMI di Pamekasan itu sama atau beda gitu? Akhirnya yang saya ikuti di Malang, baik teater ataupun PMI, saya mulai ikuti di Pamekasan. Gitu, ya. Oh, jadi Kak Maltuf ini sebelum dia masuk di PMI Rayon Fakultas Tarbiyah khususnya Kak ya, kebetulan kita satu rayon gitu, makanya saya kenal sama Kak Maltuf. Jadi beliau juga pernah mengenal PMI sebelumnya itu di Malang gitu Kak ya. Nah, setelah masuk ke PMI Kak, apa saja sih yang Kakak rasakan? Mungkin mulai dari proses kaderisasinya, dari teman-temannya juga yang lebih akrab kita kenal dengan ucapan sahabat gitu Kak. Seperti apa Kak? Kalau soal itu, pertama di PMI STAIN dulu, rayon sebenarnya pertama itu zaman saya 2017 tanggal 24 September. Cuman saya masuk di STAIN Pamekasan, masuk PMI STAIN Pamekasan karena awal-awal itu tidak ada istilah rayon, lembaga di setiap fakultas tidak ada. Langsung dinaungi oleh satu komisariat yang
forumnya membludak pada waktu itu, sehingga 2017 dengan ikhtiarnya teman-teman setelah diklat di Setain, saya balik diklat ke Malang. Saya balik diklat ke Malang dengan satu pesan terakhir dari salah satu senior di PMI Malang itu bilang, rawat tradisi PMI yang baik dan perbaiki yang buruk. Sehingga saya melihat dan membuka cakrawala PMI Pamekasan, saya lihat dari luar. Ternyata yang nggak sama kok nggak ada rayon gitu. Hingga akhirnya awal mula proses berdirinya rayon digagas pada tahun 2017, tapi bulannya bulan April. Sampai pada akhirnya proses panjang 7 bulan itu dengan banyak pertimbangan, sampai pada akhirnya semua alumni ada yang ridho untuk melahirkan rayon, ada juga yang enggak gitu. Cuman karena ini ikhtiarnya teman-teman dengan harapan besar, dengan adanya rayon ini proses pendampingan ataupun jenjang kaderisasi sahabat-sahabat dapat tertata dengan rapi, berkelanjutan dan sistematis. Oh, jadi kalau saya sendiri juga baru tahu nih Kak, kalau misalnya perpecahan dari rayon-rayon itu dimulai dari angkatannya Kakak berarti Kak. Berarti pada masanya Kak Maltuf dulu itu masih dalam satu komisariat. Kan kalau saya sekarang udah ada Sakera, udah ada rayon Fasa, udah ada Madilaras juga, dan juga ada Tarbiyah gitu ya. Nah, setelah menjalani proses kaderisasi yang begitu dikenal istimewa lah gitu Kak kalau di PMI, meskipun banyak sekali lika-likunya, susah dan senangnya atau apa Kak ya, kayak macam lika-liku lah masuk kepada PMI ya, dinamika organisasi di PMI itu apa yang Kakak rasakan gitu? Soal itu dalam perjalanan ini kurang lebih 5 tahun 6 tahun berjalan saya ada di PMI, yang itu juga waktu yang sebentar. Cuman setiap periodisasi akan memiliki prospek ataupun prioritas kerja-kerja kaderisasi yang berbeda. Cuman dalam awal proses berdirinya rayon sampai rayon disahkan, kemudian melahirkan banyak pemetakan. Nah, dipetakan jadi 3 rayon awalnya, sehingga kita akan fokus dari berbagai bidang. Nah, di Tarbiyah itu dari awal mau difokuskan dengan tertib administrasi. Dengan itu tertib administrasi itu dalam artian kita harus memahami betul dengan adanya produk hukum, kita harus memahami betul dengan adanya peraturan organisasi, karena banyak sekali teman-teman yang menganggap bahwa peraturan organisasi hanya dibutuhkan sesaat saja, tetapi aslinya peraturan organisasi itu harus digunakan setiap kali kita menjalankan roda organisasi itu. Saya dapat banyak ilmu ketika saya masuk PMI, dan kesenangan pribadi saya dapatkan. Yang pertama, susahnya itu ketika saya harus memimpin kaderisasi di rayon Fakultas Tarbiyah. 2017 periodisasi pertama saya memimpin kaderisasi di Tarbiyah. Dengan harapan besar saya harus membangun kerja kaderisasi dengan melihat visi besar yang dibawa oleh ketua umum. Sehingga pada waktu itu saya putuskan untuk menciptakan penataan kaderisasi dengan basis perkembangan zaman. Nah, di periodisasi kedua kebetulan saya sendiri yang mimpin gitu. Pada tahun 2018-2019 saya sendiri yang mimpin. Nah, saya lanjutkan estafet kaderisasi yang saya bangun dari awal. Saya lanjutkan, cuman lebih kepada proses penataan dan juga perapian sistem kaderisasi yang ada. Yang sebelumnya juga masih belum ada kopri, di zaman saya kasih kopri dengan SK yang dikeluarkan oleh saya pribadi dari sebagai pimpinan organisasi. Saya mengeluarkan SK untuk membuat legalitas hukum terhadap pelembagaan Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri. Nah, ketika perjalanan itu larut panjang, yang namanya dinamika lahir baik dari konflik interpersonalnya, baik dari konflik intrapersonal, yang kemudian hal itu membawa dinamika yang kadang tidak kunjung selesai. Nah, bagi saya pribadi
konflik itu dapat selesai ketika kita mau menyelesaikan. Karena semua keputusan yang kemudian membawa hasil dan juga membawa kebijakan pada akhirnya oleh seorang pimpinan itu adalah lahir dari lembaga itu sendiri, bukan lahir dari luar. Nah, kebanyakan konflik itu tidak selesai karena lembaga itu tidak mampu melahirkan kebijakan yang murni lahir dari lembaga itu sendiri. Nah, jadi dapat saya petik ini Kak. Di PMI itu kental dengan administrasinya gitu. Jadi kita gak seenaknya, gak semena-mena gitu ingin jadi ketua rayon, ingin jadi ketua kopri. Cuma di sini kita harus tetap mematuhi administrasinya gitu kan Kak ya.